Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat walafiat semua ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pemrograman Arduino. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah diperkenalkan dengan bermacam-macam minimum system dan board microcontroller termasuk board Arduino. Juga sudah diperkenalkan dengan IDE sebagai sarana untuk membuat kode program. Hari ini kita akan belajar tentang struktur program pada IDE Arduino. Diharapkan setelah pembelajaran ini usai, kalian dapat memahami bagian-bagian IDE Arduino, memahami struktur kode program pada IDE Arduino, dan membuat kode program sederhana. Dalam hal ini adalah membuat kode program untuk Blink LED menggunakan IDE Arduino. Anak-anak, IDE Arduino ini bersifat open source, jadi dapat digunakan secara bebas. Operasionalnya juga lebih mudah dibandingkan dengan Atmel Studio, QU Vision, atau STM32Cube IDE. IDE Arduino dapat dioperasikan di laptop atau PC dengan sistem operasi Windows, Mac OS, Linux, bahkan dapat dioperasikan pada perangkat Android seperti HP. IDE Arduino untuk laptop atau PC dengan berbagai sistem operasi dapat di-download pada laman official webnya Arduino seperti yang tampil pada video. Sementara itu, untuk Android terdapat beberapa IDE Arduino yang tersedia di Play Store. Untuk pembelajaran ini, IDE Arduino yang digunakan adalah Arduino Droid. Cara downloadnya, kalian ke Play Store, kemudian ketikkan Arduino Droid pada search bar, kemudian ikuti langkah-langkah instalasinya. Baik anak-anak, berikut ini adalah tampilan Arduino yang sudah terinstal pada laptop. Bagian-bagiannya terdiri dari nama sketch, kemudian versi IDE yang terinstal, deretan menu ada file, edit, sketch, tools, dan help. Tentu saja ada editor, tempat untuk mengetikkan kode program. Di sana juga disediakan beberapa shortcut untuk membantu kerja kita, antara lain ada verify untuk mengkompilasi kode program. Mengkompilasi artinya mengubah file .c yang kita hasilkan menjadi file .hex yang akan diupload ke board Arduino. Kemudian upload yang akan digunakan untuk mendownload file .hex ke Arduino. New digunakan untuk membuat sketch baru. Open digunakan untuk membuka sketch yang sudah ada di laptop atau PC. Save untuk menyimpan sketch. Serial monitor yang letaknya di kanan atas sendiri digunakan untuk menjalankan program step by step. Ini juga dapat berfungsi sebagai debugger. Kemudian di bagian bawah berwarna hitam itu adalah console log, tempat tampilnya proses kompilasi dan uploading. Nah, itu tadi bagian-bagian dari IDE Arduino yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya, bagaimana dong struktur programnya? Sama nggak dengan yang dituliskan di Dev C++ atau Atmel Studio? Struktur program di IDE Arduino lebih simpel dari yang ada di IDE Dev C++ dan Atmel Studio, namun tetap mengikuti aturan penulisan atau sintak dalam bahasa pemrograman C. Dapat dilihat pada video, struktur program pada IDE Arduino juga memerlukan deklarasi library jika library diperlukan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak perlu dideklarasikan. Sintaks untuk deklarasi library adalah crash, include, diikuti dengan nama file header dari library. Lebih jelasnya dapat dilihat di video ya. Kemudian, deklarasi variabel global. Variabel global itu adalah variabel yang dapat digunakan oleh keseluruhan program. IDE Arduino terdiri dari dua subprogram yang wajib ada, yaitu void setup dan void loop. Nah,
Inilah dia yang membuat IDE Arduino berbeda dengan IDE Atmel Studio, Dev C++, Scale Microvision, juga STM32Cube IDE. Pada void setup, diatur hubungan komponen input-output dengan pin board Arduino. Selama program diakses, blok program ini diakses hanya satu kali. Dalam void setup, dapat dituliskan program misalkan menampilkan kalimat pada display LCD, namun akan dijalankan satu kali saja. Selanjutnya, pada void loop seringkali disebut bagian program utama. Di sini dituliskan kode program yang akan diakses berkali-kali oleh sistem. Berapa kali akan dijalankan? Tergantung keinginan yang membuat program. Sebagai contoh, berikut ini adalah gambar rangkaian Arduino Nano dengan sebuah LED. Dari gambar tersebut dapat dilihat LED 1 dihubungkan dengan Arduino Nano pada pin 2 dengan mode aktif high. Artinya, jika diberikan logika high pada pin 2, akan ada beda tegangan antara pin 2 dengan ground yang menyebabkan LED 1 menyala. Jika diberikan logika low pada pin 2, maka tidak akan ada beda tegangan antara pin 2 dengan ground, sehingga menyebabkan LED 1 mati. Dari analisa rangkaian tadi, kita dapat mengenali bahwa LED 1 yang digunakan sebagai output adalah komponen digital, sehingga sintak yang digunakan adalah digital write. Untuk mengatur hubungan komponen input-output dengan Arduino, digunakan sintak pin mode buka kurung nomor pin, input atau output huruf kapital, tutup kurung, titik, koma. Perlu diperhatikan, perintah-perintah di IDE ini bersifat case sensitif. Artinya, M kapital dianggap berbeda dengan M kecil, sehingga penulisan pin mode dengan M kapital dianggap berbeda dengan penulisan pin mode dengan M kecil. Selanjutnya, untuk memberikan logika high pada suatu pin, digunakan sintak digital write, buka kurung, nomor pin, high, tutup kurung, titik, koma. Untuk contoh ini, sintaknya menjadi digital write, dalam kurung 2, high, titik, koma. Sementara itu, untuk keperluan memberikan jeda waktu, perintah yang digunakan adalah delay. Sintak untuk delay adalah delay dalam kurung lama delay titik koma. Delay pada IDE Arduino satuannya adalah milidetik. Misalkan, dituliskan perintah delay dalam kurung 500 titik koma. Itu artinya delay 500 milidetik. Kemudian, sintak untuk memberikan logika low pada suatu pin digunakan sintak digital write, buka kurung, nomor pin, low, tutup kurung, titik, koma. Untuk contoh ini, sintaknya menjadi digital write, buka kurung, 2, low, tutup kurung, titik, koma. Lalu, bagaimana langkah-langkah menuliskan kode program pada IDE Arduino untuk membuat Blinkland? Mari kita cek. Yang pertama, aktifkan dulu IDE Arduino dengan mendouble klik shortcut pada desktop. Kemudian, ketikkan kode program pada editor IDE Arduino. Atur hubungan komponen output dengan pin 2 Arduino dengan mengetikkan sintak pin mode dalam kurung 2, output, titik, koma pada blok program void setup. Selanjutnya, pada void loop, berikan logika high pada pin 2 dengan mengetikkan sintak digital write dalam kurung 2, high, titik, koma. Sampai sini, LED 1 sudah menyala. Berapa lama LED 1 akan menyala? Untuk keperluan itu,
Di bawah perintah tadi, ketikkan delay 500, titik koma. Sekarang, LED 1 akan menyala selama 500 milidetik dan akan terus menyala, tidak akan mati. Karena yang akan dibuat adalah blink LED atau LED kelap-kelip berkali-kali, maka LED 1 harus dimatikan. Bagaimana cara mematikannya? Caranya dengan memberikan logika low pada pin 2 dengan perintah digital write dalam kurung 2, low, titik koma, dilanjutkan dengan memberikan delay selama 500 milidetik. Lama nyala dan matinya LED 1 dapat divariasikan dengan mengatur delay. Di sebelahnya dapat dilihat penampakan Arduino yang sudah dituliskan dengan kode program. Setelah selesai mengetikkan kode program, simpan sketch dengan cara klik menu file, pilih save, kemudian simpan di folder yang diinginkan. Jika sudah di-save, langkah berikutnya adalah mengkompilasi kode program. Caranya dengan mengklik shortcut verify. Tunggu sejenak hingga proses kompilasi selesai. Jika ada error, pada konsol log akan tampil apa saja errornya. Perbaiki errornya, kemudian kompilasi lagi. Jika tidak ada error, akan ada pesan done compiling pada konsol log, berarti kode program siap diupload ke board Arduino. Sebelum mengisikan ke board Arduino, cek dulu apakah jenis Arduino dan port yang terbaca sudah benar dengan mengklik menu Tools, kemudian Board, pilih board Arduino yang sesuai, kemudian mengklik prosesor, pilih prosesor yang digunakan board Arduino tersebut. Untuk mengisi program board Arduino, klik shortcut Upload. Nah, sekarang board Arduino sudah terisi dengan kode program blink LED. Terus, bagaimana dong hasilnya? Hasil dari program tersebut dapat kalian saksikan pada video yang sudah disediakan pada link ini. Sekalian kembali mempelajari materi yang telah kita bahas tadi. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, silahkan kerjakan tugas berikut. Buat kode program yang sesuai dengan keinginan soal. Kemudian dikumpulkan dalam format PDF yang diupload pada link tugas LED Blink ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan via WA Group. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.